Dini hari yang seharusnya hening berubah menjadi neraka bagi Israel. Sekitar pukul 02.30 waktu setempat, langit selatan negeri itu mendadak menyala terang oleh deru rudal jarak jauh yang dilepaskan dari Yaman. Hujan api yang jatuh dari langit bukan sekadar ancaman, melainkan sebuah pesan. Benteng pertahanan Israel yang selama ini dianggap kokoh ternyata bisa runtuh dalam hitungan menit. Dentuman pertama mengejutkan banyak orang. Dentuman berikutnya menghancurkan harapan mereka untuk bertahan. Dalam sekejap, pos utama yang menjadi jantung pertahanan berubah menjadi lautan api. Ledakan itu bukan sekadar bunyi, ia adalah tanda awal dari kehancuran massal. Ribuan tentara yang sedang berjaga di barak pos pertahanan langsung menjadi korban. Laporan awal menyebutkan lebih dari 6.000 prajurit gugur hanya dalam satu serangan. Angka yang membuat peristiwa ini tercatat sebagai salah satu tragedi militer terbesar dalam sejarah modern Israel. Tubuh-tubuh berserakan di antara puing-puing bangunan dan deru sirene ambulans yang meraung-raung menambah suasana mencekam. Bagi mereka yang masih hidup, malam itu terasa seperti terjebak di dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Lebih ironis lagi, sistem pertahanan udara Iron Dome yang selama ini dielu-elukan sebagai perisai tercanggih nyaris tidak berfungsi. Radar memang mendeteksi pergerakan rudal asing, tetapi responsnya datang terlambat. Bukannya menjadi tameng, Iron Dome malam itu hanya menjadi penonton dari pesta kehancuran. Bagi para pengamat, kegagalan ini adalah bukti bahwa teknologi secanggih apapun bisa lumpuh ketika dihadapkan pada taktik yang matang dan kejutan yang terencana. Para tentara yang dulu percaya pada perlindungan sistem itu kini merasa dikhianati oleh ilusi keamanan yang rapuh. Israel selama ini digambarkan seperti rumah mewah dengan pagar besi tinggi dan kamera pengawas di setiap sudut. Namun serangan dini hari itu membuktikan kenyataan lain. Pintu belakang mereka ternyata lupa dikunci. Yaman memanfaatkan kelengahan itu dengan telak. Serangan itu bukan hanya melukai tubuh pertahanan Israel, tetapi juga menelanjangi kelemahan strategis yang selama ini tertutup oleh propaganda. Dunia kini melihat bahwa di balik citra perkasa ada celah besar yang bisa ditembus. Analogi ini menyebar cepat di media, mempermalukan reputasi Israel yang selama bertahun-tahun mereka bangun. Kekacauan pun menjalar lebih jauh dari sekadar puing dan asap. Moral pasukan yang tersisa runtuh seketika. Mereka yang selamat bukanlah para pemenang, melainkan saksi bisu dari bencana yang mengguncang keyakinan mereka terhadap sistem pertahanan nasional. Rasa percaya diri yang selama ini tinggi runtuh bersama gedung-gedung yang hancur. Tentara yang tadinya gagah kini berdiri linglung, sebagian meneteskan air mata di tengah kobaran api, sebagian lainnya hanya menatap kosong, kehilangan arah. Tidak ada teriakan komando yang bisa menyatukan mereka malam itu, hanya teriakan kepanikan dan jeritan luka yang mendominasi udara. Serangan besar-besaran itu bukan hanya tragedi militer, melainkan juga pukulan psikologis yang mematikan. Kehancuran fisik bisa dibangun kembali dengan waktu, dana, dan tenaga, tetapi luka pada moral prajurit serta retaknya kepercayaan publik terhadap pertahanan nasional adalah sesuatu yang jauh lebih sulit diperbaiki. Malam itu, Israel bukan hanya kehilangan 6.000 nyawa, tetapi juga kehilangan kebanggaan yang selama ini mereka pamerkan di hadapan dunia. Operasi besar yang dilancarkan Yaman pada dini hari itu ternyata bukan serangan spontan. Menurut laporan analisis militer, operasi tersebut disiapkan selama berbulan-bulan dengan tingkat kerahasiaan yang sangat ketat. Tidak ada satupun tanda yang tercium oleh intelijen Israel, seolah-olah semua pergerakan musuh berlangsung di balik bayangan. Rudal-rudal yang digunakan diduga telah dipindahkan secara bertahap ke titik-titik peluncuran tersembunyi, jauh dari jangkauan satelit pengintai. Persiapan ini membuktikan bahwa Yaman bukan hanya bergerak dengan keberanian, tetapi juga dengan kecerdikan strategi yang matang.
Sekitar pukul 02.30 dini hari waktu setempat, langit selatan Israel berubah menjadi panggung kehancuran. Dari berbagai arah, rudal diluncurkan hampir bersamaan, menciptakan fenomena yang mirip hujan meteor. Namun yang jatuh bukanlah bintang, melainkan api pembawa maut. Dalam tempo kurang dari 1 menit, radar Israel dibanjiri tanda merah yang menandakan serangan beruntun. Para operator tak sempat bernafas, apalagi mengkoordinasikan tanggapan. Dalam bahasa militer, ini disebut oversaturation strike, serangan masif yang sengaja dibuat untuk membanjiri sistem pertahanan lawan. Radar pertahanan Israel sebenarnya sempat menangkap pergerakan asing tersebut, namun peringatan datang terlalu terlambat. Dalam hitungan detik, gelombang pertama rudal menghantam barak yang dipenuhi tentara, menewaskan ratusan orang seketika. Ledakan kedua menyasar gudang persenjataan yang menyimpan amunisi dalam jumlah besar. Dentuman yang dihasilkan bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga memicu ledakan beruntun yang memperbesar skala kehancuran. Langit malam disinari cahaya oranye dari kobaran api, membuat kawasan itu tampak seperti medan perang apokaliptik. Gelombang berikutnya menyerang pusat komunikasi dan pos komando. Kabel serat optik terputus, antena radio hancur, dan sistem jaringan lumpuh. Dalam sekejap, unit-unit militer Israel kehilangan kendali dari komando pusat. Perintah tidak sampai, koordinasi tidak berjalan, dan setiap pasukan harus bertindak sendiri. Beberapa mencoba bertahan dengan menembakkan senjata ke arah gelap, seolah melawan bayangan. Sebagian lainnya memilih mundur terburu-buru, meninggalkan pos yang masih terbakar. Situasi yang kacau itu membuat ribuan tentara tak lebih dari pion dalam permainan catur yang pemainnya tertidur. Dalam kekacauan itu, wajah-wajah para prajurit Israel berubah dari percaya diri menjadi ngeri. Ada yang mencoba melindungi rekan mereka, ada yang berlari tanpa arah, dan ada pula yang hanya bisa berteriak di tengah ledakan yang tidak henti-hentinya. Serangan ini hanya berlangsung selama sekitar 25 menit, namun dalam kurun waktu singkat itu, Israel kehilangan lebih banyak tentara dibandingkan konflik besar mereka selama beberapa dekade terakhir. Bagi mereka yang selamat, waktu seakan berhenti, setiap detik terasa seperti jam, setiap suara ledakan seperti akhir dari dunia. Ketika akhirnya suara rudal berhenti, yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam, diwarnai jeritan korban, dan sirene ambulans yang datang terlambat. Api terus menjalar, puing-puing berserakan, dan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Meskipun serangan fisik hanya memakan waktu kurang dari setengah jam, dampaknya seolah tanpa batas. Kehilangan ribuan tentara, kehancuran fasilitas utama, serta runtuhnya jaringan komunikasi, membuat Israel tidak hanya terpukul secara militer, tetapi juga secara psikologis. Malam itu, 25 menit saja, cukup untuk meruntuhkan mitos tak terkalahkan yang selama ini mereka banggakan. Kehilangan lebih dari 6.000 tentara terlatih dalam waktu kurang dari setengah jam adalah pukulan yang tidak bisa diukur hanya dengan angka. Mereka bukan sekadar prajurit biasa, melainkan tulang punggung militer Israel. Pasukan yang sudah ditempa dalam latihan keras, memiliki pengalaman tempur, dan menjadi bagian dari rantai komando yang krusial. Dalam satu malam, struktur kekuatan yang selama ini dibangun bertahun-tahun ambruk. Kehilangan ini ibarat pohon besar yang ditebang dari akarnya. Daunnya mungkin bisa tumbuh kembali, tapi butuh waktu yang lama, sementara bayangan kerapuhannya sudah terlihat jelas. Bagi tentara yang selamat, malam itu bukan sekadar peristiwa militer, melainkan trauma yang akan menghantui sepanjang hidup mereka. Pemandangan rekan-rekan yang tewas seketika, ledakan beruntun yang memekakkan telinga, dan asap pekat yang menutup langit menjadi luka batin yang sulit disembuhkan. Beberapa tentara dilaporkan mengalami syok berat, duduk termenung di antara reruntuhan sambil memeluk tubuh teman mereka yang sudah tak bernyawa. Ada pula yang berteriak histeris, kehilangan kendali atas diri sendiri. Psikolog militer yang dikerahkan mengakui bahwa jumlah korban trauma mental
jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Iron Dome, yang selama ini dielu-elukan sebagai tameng tak tertembus, kini berubah menjadi bahan olok-olok internasional. Media asing menjuluki sistem pertahanan itu sebagai Dome of Glass, kubah kaca yang mudah pecah. Meme dan karikatur beredar cepat di dunia maya. Gambar rudal yang melintas bebas di atas kubah, atau Iron Dome yang digambarkan sedang tertidur pulas saat serangan terjadi. Apa yang semula menjadi kebanggaan teknologi, kini justru menambah rasa malu. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi sebuah kekuatan militer selain melihat simbol kejayaannya berubah menjadi bahan tertawaan global. Pemerintah Israel pun langsung menghadapi tekanan yang luar biasa dari masyarakat. Demonstrasi kecil mulai muncul di beberapa kota, dipenuhi warga yang menuntut penjelasan dan pertanggungjawaban. Poster-poster bertuliskan 6.000 lives wasted atau Where was the defense diangkat tinggi-tinggi menjadi simbol kemarahan rakyat. Orang-orang tidak lagi percaya pada narasi pemerintah yang selalu menekankan kekuatan dan kesiapan. Malam itu membuka mata publik. Jika pertahanan bisa runtuh secepat itu, bagaimana mereka bisa merasa aman di rumah mereka sendiri? Bagi para analis, serangan ini menandai hilangnya aura tak terkalahkan yang selama ini melekat pada militer Israel. Selama bertahun-tahun, mereka membangun citra sebagai kekuatan dominan di kawasan Timur Tengah, sebuah raksasa yang tidak bisa digoyahkan. Namun dalam satu malam, raksasa itu jatuh tersungkur, memperlihatkan kelemahan yang selama ini tersembunyi. Lawan-lawan mereka di kawasan tentu mencatat peristiwa ini dengan seksama, melihat kesempatan baru untuk menantang dominasi yang runtuh. Dunia menyaksikan bahwa Israel bukan lagi sosok menakutkan, melainkan pemain yang rapuh. Lebih dari sekadar angka korban atau kerugian materi, dampak psikologis dari serangan itu jauh lebih menghancurkan. Tentara kehilangan rasa percaya diri, masyarakat kehilangan rasa aman, dan pemerintah kehilangan legitimasi. Trauma, rasa malu dan kemarahan kini menyatu menjadi satu gelombang besar yang mengancam stabilitas internal. Dalam sejarah militer, kekalahan terbesar seringkali bukan diukur dari jumlah korban, melainkan dari seberapa dalam luka yang tertinggal di hati para prajurit dan rakyatnya. Dan malam itu, luka yang ditorehkan jauh lebih dalam daripada yang bisa dilihat mata. Tragedi yang menewaskan lebih dari 6.000 tentara Israel dalam serangan rudal Yaman tidak hanya mengguncang internal negeri itu, tetapi juga langsung memicu gelombang reaksi internasional. Negara-negara sekutu Israel bergerak cepat mengeluarkan pernyataan resmi, sebagian bernada prihatin, sebagian lagi berupa kecaman keras terhadap Yaman. Namun bagi banyak pengamat, kalimat-kalimat diplomatik itu terdengar hambar, seperti skrip yang bisa digunakan berulang kali, cukup ganti nama negara dan jumlah korban, lalu selesai. Dunia politik tampak lebih sibuk menjaga citra masing-masing, ketimbang benar-benar merasakan duka yang ditinggalkan. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama, berada dalam posisi dilematis. Di depan publik, Washington mengecam keras serangan itu dan berjanji memberi dukungan penuh. Tetapi di balik layar, para analis menyebutkan bahwa pemerintah AS juga merasa malu karena kegagalan besar sekutu dekatnya bisa mencoreng reputasi militer Barat secara keseluruhan. Mereka harus tetap tampil sebagai teman setia, namun dalam hati ada keengganan untuk terlalu erat mengaitkan nama mereka dengan tragedi memalukan tersebut. Singkatnya, AS tampak seperti sahabat yang pura-pura sibuk dengan ponselnya ketika temannya dipermalukan di depan umum. Eropa pun menunjukkan sikap serupa. Negara-negara besar seperti Jerman, Prancis, dan Inggris menyatakan belasungkawa dan solidaritas, tetapi nada dukungan mereka terdengar jauh lebih hati-hati. Di dalam negeri masing-masing, banyak dari mereka menghadapi tekanan publik yang kian kritis terhadap kebijakan mendukung Israel tanpa syarat. Maka, pernyataan resmi mereka lebih mirip formalitas politik ketimbang ketulusan.
Di kafe-kafe politik Eropa, diskusi terbuka menyebutkan bahwa Israel tidak lagi bisa dijadikan simbol kekuatan yang membanggakan, melainkan contoh kelemahan sistem pertahanan modern yang terlalu percaya diri pada teknologi. Sebaliknya, reaksi dari dunia Arab jauh lebih berwarna. Di beberapa negara, perayaan kecil muncul secara terbuka, kembang api dinyalakan, dan warganya menyebut serangan itu sebagai malam kemenangan. Sementara di negara-negara lain, para pemimpin memilih diam dengan senyum tipis, menyembunyikan rasa puas mereka di balik bahasa diplomatik yang dingin. Meski tidak semua pemerintah berani menyatakan dukungan terbuka kepada Yaman, banyak masyarakat di kawasan yang merasa bahwa serangan itu adalah simbol bahwa raksasa bisa dijatuhkan dengan cara yang sederhana, tapi efektif. Di Timur Tengah, serangan itu menyalakan bara baru. Banyak analis memperkirakan Israel tidak akan tinggal diam setelah kehilangan ribuan prajurit. Balasan militer dalam skala besar bisa saja terjadi, baik langsung ke Yaman maupun secara simbolis ke wilayah yang dianggap basis musuh. Namun dilema besar menghantui, dengan jumlah korban sebesar itu dan moral pasukan yang hancur, apakah Israel masih memiliki cukup tenaga untuk memulai babak konfrontasi baru? Di balik seruan balas dendam, ada kekhawatiran bahwa langkah gegabah justru akan memperdalam luka mereka sendiri. Bagi Yaman, keberhasilan ini lebih dari sekedar kemenangan militer. Ini adalah promosi besar-besaran di panggung geopolitik. Dunia melihat bahwa sebuah negara kecil dengan sumber daya terbatas mampu mempermalukan salah satu kekuatan militer terbesar di kawasan. Serangan itu kini dipakai sebagai propaganda kemenangan. Poster, siaran televisi, hingga media sosial memamerkan keberhasilan mereka. Yaman seakan berkata kepada dunia, kami bisa membuat negara superpower bertekuk lutut hanya dengan beberapa rudal. Reputasi mereka melonjak, dan musuh-musuh Israel melihat celah baru untuk menekan lebih jauh. Kini, dunia menunggu dengan penuh tanda tanya, apa langkah Israel berikutnya? Apakah mereka akan merespon dengan strategi baru yang lebih hati-hati, atau justru mengulang kesalahan lama dengan keputusan gegabah? Apakah mereka akan mencari jalan diplomasi untuk menghindari keterpurukan lebih dalam, atau memilih konfrontasi demi menyelamatkan harga diri? Sejarah mencatat, banyak negara besar runtuh bukan karena kekuatan musuh, tetapi karena kesalahan sendiri. Dan malam itu, Israel sudah menapaki jalur yang sama, jalan yang bisa membawa mereka pada kebangkitan, atau justru kehancuran yang lebih besar. Beberapa hari sebelum rudal-rudal Yaman menghantam jantung pertahanan selatan, Israel baru saja mengerahkan sekitar 2.000 pasukan tambahan ke jalur Gaza. Konvoi kendaraan lapis baja, truk logistik, serta unit infanteri lengkap dikirim dengan penuh kebanggaan. Seolah langkah itu akan menjadi bukti bahwa mereka mampu menjaga stabilitas di wilayah yang dianggap paling rawan. Namun keputusan itu ternyata membawa konsekuensi fatal. Fokus yang terlalu besar pada Gaza membuat wilayah pertahanan lain menjadi rapuh, khususnya pos strategis di bagian selatan yang justru akhirnya menjadi target serangan besar-besaran. Pos pertahanan di selatan yang seharusnya dijaga ketat, praktis hanya dijaga oleh pasukan seadanya. Barak yang menampung ribuan tentara, nyaris tanpa perlindungan tambahan. Gudang persenjataan tidak diawasi dengan optimal, dan jalur komunikasi tidak mendapat prioritas pengamanan. Dengan kata lain, Israel terlalu sibuk mengawasi pintu depan rumahnya, sementara jendela belakang dibiarkan terbuka lebar. Yaman hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk masuk dari celah itu. Serangan dini hari pun menjadi bukti bahwa strategi yang timpang adalah undangan bagi kehancuran. Yang membuat situasi semakin tragis adalah adanya laporan bahwa sejumlah komandan lapangan sebenarnya sudah memberi peringatan. Mereka menilai pengerahan pasukan dalam jumlah besar ke Gaza berisiko membuat pos lain rentan. Namun suara-suara itu justru diabaikan oleh otoritas militer pusat. Keputusan akhir tetap diambil dengan pertimbangan politik dan tekanan publik, bukan analisis strategis menyeluruh. Seakan-akan, pemerintah lebih peduli pada pencitraan kekuatan daripada keamanan nyata di lapangan. Pada akhirnya, keputusan politis itu dibayar dengan ribuan nyawa. Pasukan yang digerakkan ke Gaza pada akhirnya tidak memainkan peran apapun dalam serangan rudal tersebut.
mereka hanya bisa mendengar kabar kehancuran melalui saluran komunikasi, tanpa bisa berbuat apa-apa untuk membantu rekan-rekan mereka di selatan. Ironisnya, ribuan tentara yang dipamerkan ke publik sebagai simbol kesiapan justru menjadi penonton tragedi nasional dari jauh. Bagi banyak tentara muda yang ditugaskan di Gaza, malam itu terasa seperti mimpi buruk. Mereka berlatih untuk bertempur, namun akhirnya hanya mendengar berita bahwa pos utama negeri mereka luluh lantak tanpa kesempatan untuk melawan. Ketika berita mengenai jumlah korban mulai tersebar, kritik publik pun bermunculan. Warga mempertanyakan mengapa ribuan pasukan dikirim ke Gaza, sementara pos pertahanan vital dibiarkan lengah. Media lokal mulai menyoroti keputusan yang mereka sebut sebagai prioritas salah arah. Di jalan-jalan, suara kekecewaan mulai terdengar. Beberapa menyebut pengerahan pasukan itu hanyalah manuver politik untuk menunjukkan kekuatan, bukan strategi militer yang matang. Dari balik layar televisi hingga diskusi di kafe-kafe, satu kalimat terus terulang. Bagaimana bisa mereka begitu ceroboh? Bagi banyak pengamat, blunder ini adalah contoh klasik bagaimana kesombongan militer bisa menjatuhkan sebuah negara. Israel terlalu yakin dengan kekuatannya di satu titik, tetapi lupa menjaga titik lainnya. Serangan Yaman menjadi bukti telak, sebuah strategi yang timpang akan selalu membuka jalan bagi musuh. Dan malam itu, sejarah mencatat bahwa 2.000 tentara Israel yang dipamerkan di Gaza berubah menjadi simbol kegagalan kebijakan, lebih tepat disebut hiasan politik daripada kekuatan nyata.